Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali untuk belajar bersama, dan kita sekarang dari kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi, sekarang Al-Kabiratu Al-Arba'in, dosa besar yang ke-40 yang disusun oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Al-Ghadiru bi amirihi wa ghairu dzalika, yaitu orang yang menyelisihi janji terhadap pemimpinnya dan yang semisal dengan itu, atau dan menyelisihi janji secara umum. Nah, yang dimaksud menyelisihi janji kepada pemimpinnya adalah orang yang gampangannya tidak lagi taat kepada pemimpin, bahkan cenderung menentang kepada pemimpin, atau di dalam hatinya menyatakan keluar dari kepemimpinannya atau tidak mengakuinya sebagai pemimpin. Itu yang dimaksud dengan al-ghadir bi amirihi. Dan itu adalah salah satu prinsip dari orang-orang Khawarij. Salah satu prinsip dari orang-orang Khawarij, dan juga bahkan salah satu usulul khamsah, dasar 5 pokok dari orang-orang Mu'tazilah, yaitu apabila pemimpinnya itu dianggap menyimpang maka berontak, atau apabila tidak punya kemampuan tidak diakuinya sebagai pemimpin. Qala Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman, ya seperti biasa bahwa kitab ini setelah menuliskan babnya kemudian mengangkat ayat kemudian hadis itu. Nah, ayat yang pertama, qala Allah Ta'ala wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, dan sempurnakan janji yang telah diikatkan perjanjian itu kepadamu, innal ahda kana mas'ula, karena janji itu akan dimintai pertanggungjawaban, kepada Allah SWT. Dan janji itu tingkat-tingkat. Janji yang paling tinggi adalah janji penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah SWT telah mengambil sumpah dan perjanjian kepada seluruh manusia bahwa manusia itu sebelum dilahirkan telah bersumpah dan telah berjanji bahwa dia adalah hamba Allah, Allah adalah Tuhannya yang akan disembah. Karena itu dosa yang paling besar adalah mengingkari perjanjian ini. Dan kalau manusia itu di dunia ini tidak tahu atau tidak sadar atau tidak ingat dengan janji itu, maka diberitahukan oleh Allah
yang tidak bisa didustakan, yaitu kitabnya yang mutawatir gitu, bahwa manusia gitu, atau keturunan Adam semuanya telah diambil sumpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diutusnya Rasul, dan diingatkan juga. Dan seandainya tidak ada janji langsung itu, sesungguhnya manusia itu adalah ciptaan Allah, semuanya juga ciptaan Allah, tidak bisa diingkari oleh fitrah dan oleh akal manusia. Dan juga selain Allah SWT bukan Tuhan yang menciptakan, yang mengatur alam ini. Karena itu maka satu-satunya yang berhak diibadahi adalah Allah SWT. Intinya bahwa telah diambil sumpah oleh Allah, telah diambil janji oleh Allah SWT tentang penghambaan hamba atau tentang penghambaan manusia kepada Allah. Kemudian kalau dengan Rasul yang Allah utus itu adalah langsung dikaitkan kepada Allah, berikutnya yang paling tinggi adalah salah satu yang disebutkan adalah pemimpin umat. Nah, karena itu janji terhadap pemimpin umat harus dipenuhi. Apa itu? Yaitu mengakui kepemimpinannya. Apabila pemimpin itu sudah menyatakan atau memproklamirkan sebagai pemimpin umat, dan tidak ada di dalam wilayah itu yang menentang, yang jelas-jelas nyata-nyata menentang, nah maka semua yang di warga itu harus mengakui bahwa itu adalah pemimpinnya, baik karena kerelaan maupun karena keterpaksaan. Nah, jadi setiap komunitas manusia yang ada di suatu negara atau suatu wilayah itu, apabila sudah ada yang memproklamirkan sebagai pemimpin dan tidak ada yang nyata-nyata menentang, maka semua yang di situ wajib mengimani atau wajib mengakui bahwa dia adalah pemimpin, baik rakyat di situ itu rela maupun terpaksa. Dialah pemimpin di sini, meskipun memimpinnya dengan cara zalim, meskipun di dalam mendapatkan kepemimpinan dengan cara merampas. Yang penting bahwa sekarang dialah yang menguasai, maka itu adalah pemimpin. Dan apabila pemimpin itu Islam, maka umat Islam atau rakyat Muslim itu punya ikatan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu taat kepada pemimpin jika tidak maksiat. Nah, dan itu adalah janji yang dikaitkan dengan agama. Karena itu babnya di sini itu yang paling pokok gitu. Dan ditambahi wa ghairu dzalika, dan janji-janji secara umum. Janji-janji secara umum wajib dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi berarti dia mengingkari janji, dan itu termasuk dosa besar. Wa qala ta'ala wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum, dan sempurnakan atau laksanakan janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala kalian telah mengikrarkan janji itu. Janji yang diikrarkan oleh hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala misalnya adalah nazar. Misalnya adalah nazar. Apabila dia bernazar, sesungguhnya dia berjanji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka harus dipenuhi. Harus dipenuhi. Nah, nanti kalau saya sembuh maka saya akan begini, atau tidak dikaitkan dengan sembuhan, bulan depan saya akan begini, atau minggu depan saya akan begini. Dan itu apabila nazar itu nazar taat, maka menjadi janji yang hukumnya adalah wajib. Janji kepada Allah yang hukumnya adalah wajib. Apabila dia tidak melaksanakan, maka dia wajib membayar kafarat supaya terhapus dosanya. Tapi di dalam bab nazar itu apabila nazar itu bukan nazar yang manusia itu punya kemampuan
maksudnya yang diikrarkan itu bukan kemampuan manusia, maka itu nazar yang tidak sah. Misalnya begini, meskipun saya miskin, saya tahun depan haji terbang sendiri seperti burung. Nah, itu bukan kemampuan manusia untuk terbang seperti burung. Atau saya akan lompat dari Indonesia ke Saudi terus ikut haji. Nah, itu bukan di atas kemampuan manusia. Nah, dan apabila janji itu janji syirik, maka itu juga batal dan harus bertaubat kepada Allah SWT. Dan apabila janji itu janji yang gampangannya tidak ada baiknya dan juga bukan kejelekan, nazar maksudnya itu ya, nanti kalau saya lulus saya akan gundul, atau nanti kalau saya diterima di lembaga ini saya akan jalan kaki dari sini ke Solo. Nah, kamu gundul, kamu jalan kaki dari sini ke sana, itu bukan ketaatan dan bukan kemaksiatan. Nah, yang seperti itu dilaksanakan juga tidak apa-apa, tidak dilaksanakan juga tidak apa-apa, tapi kalau tidak dilaksanakan wajib membayar kafarat. Nah, intinya ayat yang kedua yang diangkat, wa'ufu bi ahdillahi idza ahadtum, penuhilah janji-janji Allah apabila kalian telah mengikrarkan janji itu. Nah, dan itu adalah perintah, dan menyelisihinya masuk di dalam dosa besar berkaitan dengan dalil-dalil yang lain. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. 4 perkara jika dimiliki oleh seseorang, sesungguhnya dia itu munafik secara hakiki, munafik sempurna atau munafik murni. Arba'un man kunna fihi kana munafiqan haqqan, di dalam riwayat yang lain munafiqan khalisan. Itu. Dan di hadis yang lain ada tambahannya, wa man kanat fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslatun minan nifaqi hatta yada'aha. Dan siapa yang memiliki salah satu dari 4 itu, maka dia memiliki bagian kemunafikan sampai dia meninggalkan 4 hal itu. Nah, jadi ini yang diangkat itu penggalan yang tengah tidak ada, gitu. 4 hal jika ada atau dimiliki oleh seseorang, berarti dia itu munafik dengan sebenar-benarnya. Kalau di riwayat yang lain munafik khalisan, murni orang itu murni munafik. Maksudnya munafik hakiki juga itu. Terus di sini langsung 1, 2, 3, 4 itu disebutkan, tapi penggalan tengah di hadis ini tidak diangkat. Nah, penggalan tengah itu adalah wa man kanat fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslatun minan nifaqi hatta yata'aha. Siapa yang memiliki salah satu dari 4 itu, berarti dia memiliki bagian kemunafikan sampai dia meninggalkan sifat itu, atau sampai meninggalkan salah satu dari yang ia miliki itu. Nah, itu menunjukkan makna bahwa 4 itu jadi sifatnya. 4 itu jadi sifatnya. Apa itu? Man idza haddatsa kadzaba, yaitu orang yang apabila ia bercerita ia bohong. Apabila ia bercerita atau apabila ia berbicara ia bohong. Dan maksudnya 1-4 itu bukan berarti seluruh ceritanya bohong, bukan itu. Tapi yang dimaksudkan adalah bohong itu jadi sifatnya, sehingga tidak berarti harus seluruh ceritanya atau seluruh ucapannya bohong, tapi dia dikenal banyak bohong. Atau dengan penjelasan lain, apabila bohong itu menguntungkan, maka dia berbohong dan tidak ada beban.
Nah, kenapa? Karena orang munafik itu justru orang yang paling menegakkan kejujuran apabila masalah itu, jika kejujuran itu menguntungkan dirinya. Yang paling ngotot gitu. Yang paling ngotot dengan amanah jika amanah itu menguntungkan dirinya. Nah, jadi itu, karena itu yang dimaksud dengan 1, 2, 3, 4 ini, idza haddatsa kadzaba, apabila dia bercerita dia itu bohong. Bukan berarti seluruh ceritanya bohong, tapi dia dikenal sebagai pembohong, maksudnya sering bohong. Atau dengan penjelasan yang satunya, apabila bohong itu menguntungkan, bohong itu tidak ada beban. Loh, kamu bohong, tak apa-apa, nikah ini lah gak enak. Maksud Jawa, bahasa Jawanya gitu. Loh, kamu berarti kamu bohong dalam aja. Ya enggak apa-apa, kalau enggak bohong ya enggak untung. Nah, jadi itu, jadi enggak ada beban apabila bohong itu menguntungkan. Mohon maaf sambil minum dulu. Wa idza tumina khana, apabila dia diamanahi, apabila dia mengemban amanah, dia berkhianat. Dia berkhianat. Dan itu jadi sifatnya, atau dengan pemahaman yang tadi itu, apabila dengan pengkhianatan terhadap amanah itu menguntungkan dirinya. Nah, tapi kalau yang menguntungkan itu menjalankan amanah, dia jalankan. Wa idza ahada ghadara, dan apabila dia berjanji, dia gampang tidak menepati. Dia gampang menyelisihi. Wa idza khasama fajara, dan apabila dia berselisih, dia itu curang. Berselisih, apabila dia berdiskusi, apabila dia punya masalah kemudian diajukan ke hakim, nah dia itu curang. Nah, kalau ke hakim, curangnya seperti apa? Misalnya dengan saksi palsu. Nah, misalnya seperti itu. Intinya bahwa salah satu dari 4 yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini adalah sifat kemunafikan, dan kemunafikan itu adalah dosa besar. Dan Rasulullah SAW bersabda, tidak berarti semua 4 ini, tapi waman kanat fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslatun minan nifaqi hatta yata'aha. Siapa yang memiliki salah satu dari sifat 4 ini, maka berarti di dalam dirinya itu ada sifat kemunafikan sampai dia meninggalkan sifat itu. Nah, wa qala likulli ghadirin liwa'un yaumal qiyamah. Setiap orang yang sifatnya menyelisihi janji atau menyelisihi janji tadi, itu yang masuk juga tadi dalam pembahasan awal, mengingkari kepemimpinan pemimpin atau keluar dari kepemimpinan pemimpin. Nah, setiap orang yang seperti itu maka akan ada lambangnya nanti di hari kiamat. Seandainya lambang itu bendera, dia memiliki bendera sebagai pengkhianat atau sebagai orang yang mengingkari janji, gitu. Pada hari kiamat, inda istihi, di tangannya, dipegang dengan baunya atau dikempit dengan ketiaknya, gitu. Yuqalu hadhihi ghadratu fulan, maka banyak dikatakan ini adalah itu ghadrnya fulan, gitu. Apa maksudnya? Semua akhirnya tahu bahwa bendera itu adalah menunjukkan dirinya sebagai orang yang sifatnya menyelisih janji atau mengingkari kepemimpinan tadi itu.
ala wala ghadira a'dhama ghadran min amiri amatin. Ketahuilah tidak ada menyelisihi janji yang lebih besar sesama manusia melebihi pengingkarannya terhadap pemimpin. Jadi kalau misalnya pemimpin itu pemimpin negara seperti raja atau perdana menteri atau presiden, terus di dalam hatinya tidak mengakui dia sebagai pemimpin, maka itu adalah pengingkaran janji yang paling besar yang dilakukan oleh orang sesama manusia. Nah, adapun apabila kepada Allah, maka mengingkari janji kepada Allah yang paling tinggi adalah janji penghambaan dirinya kepada Allah, yaitu tidak beriman kepada Allah SWT, tidak beribadah kepada Allah tapi kepada selainnya. Maka itu yang lebih tinggi lagi. Karena itu khuruj dari kepemimpinan, tidak mengakui pemimpin, tidak mengakui raja itu adalah pemimpin negerinya, tidak mengakui presiden itu adalah pemimpin negerinya, nah maka itu tidak sampai kafir. Nah, tapi kalau tidak beriman kepada Allah sebagai Tuhannya atau sebagai sesembahannya, maka itu kafir dan musyrik. Dan itu yang paling besar. Karena itu yang dimaksud di sini, ketahuilah sesungguhnya itu ghadir yang paling agung adalah keluar dari kepemimpinan atau tidak mengakui pemimpin itu sebagai pemimpinnya. Nah, yang dimaksud ghadir di sini adalah sesama manusia. Adapun yang babnya kepada Allah SWT adalah penghambaan tadi itu. Dan ini mengingatkan kepada kita semuanya bahwa tidak boleh pemimpin yang sah itu tidak diakui. Digolengkan boleh apa enggak? Ada aturannya. Ada aturannya. Nah itu. Nah misalnya begini, DPR MPR menurunkan atau menjatuhkan presiden gitu, atau dengan bahasa yang memakzulkan presiden dan mengganti dengan yang lain, atau setelah itu dengan mengadakan pemilihan baru. Apakah itu masuk di sini? Jawabannya enggak. Kenapa? Itu sesuai dengan jalannya. Sesuai dengan jalannya. Jadi DPR MPR sendiri bukan tidak mengakui sebagai presiden, tapi itu jabatannya itu diturunkan. Nah, sebelum diturunkan dia adalah presiden. Nah, karena itu yang dimaksud di sini itu adalah orang yang keluar dari kepemimpinannya atau tidak mau mengakui kepemimpinannya. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan ghadir kepada amir. Dan pemimpin umum itu maksudnya adalah di zaman sekarang adalah raja atau perdana menteri atau presiden. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, qala ta'ala thalathatun ana khasamtuhum yaumal qiyamah. 3 golongan saya jadi musuh mereka pada hari kiamat. Rajulun a'tabi thumma ghadara. Orang yang diberi saya sebagai nabi dan rasul dan dia mengingkari. Wa rajulun ba'a hurran fa akala thamana. Dan orang yang menjual orang merdeka sehingga jadi budak, lalu ia makan uangnya, baik langsung maupun tidak langsung. Wa rajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'tihi ajrah. Dan orang yang mempekerjakan orang, kerjaannya sudah dikerjakan terus upahnya tidak diberikan. Rawahul Bukhari. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu di dalam kitab sahihnya. Salasatun, 3 golongan, ana khasamtuhum yaumal qiyamah, saya adalah musuhnya pada hari kiamat. Rajulun a'tabi thumma ghadara. Persis dengan babnya itu, bahwa Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasul kepada umat, terus dia
tidak mengakui kenabian Muhammad SAW atau tidak mengakui kerasulan Muhammad SAW. Dan masuk di dalam babnya adalah bagian dari Quran dan Sunnah. Itu jika dia sudah tahu ini Quran atau Sunnah kemudian diingkari, nah maka itu adalah musuh Rasulullah SAW pada hari kiamat. Yang kedua itu orang yang menjadikan atau orang yang menjadikan atau menjual orang yang merdeka sehingga orang merdeka itu jadi budak. Bagaimana menjual orang merdeka? Misalnya anaknya dijual atau saudaranya atau siapapun orang yang bisa dia kuasai padahal dia merdeka terus dia jual. Nah, namanya dijual, maka untuk mendapatkan keuntungan. Tidak langsung, saya hanya menjualkan. Nah, meskipun Anda hanya menjualkan, karena secara umum orang yang menjualkan itu adalah mendapat manfaat. Mendapat manfaat meskipun tidak real, misalnya dari tolong menolongnya dia mendapat manfaat. Yang asalnya misalnya dia tidak dekat menjadi dekat, dan itu adalah manfaat. Nah itu, apalagi langsung seperti teksnya wa akala thamanahu, dan ia makan hasil dari jualan itu, baik sebagai upah maupun sebagai pemilik. Nah maka ini adalah yang kedua, rajulun ba'a hurran fa akala thamana, dan itu dosa yang sangat besar. Kenapa? Karena sebagaimana hadis Rasulullah yang ada kaitannya mafhum dengan hadis ini, bahwa manusia itu tidak bisa membalas kebaikan orang tuanya yang seimbang, meskipun seluruh hartanya, meskipun seluruh kemampuannya dikerahkan untuk kebaikan atau untuk berbuat baik kepada orang tuanya, maka belum senilai kebaikan orang tua kepada anak, kecuali apabila menjumpai orang tuanya jadi budak lalu ia merdekakan, maka dia telah berbuat baik setingkat kebaikan orang tua kepada anak. Kebaikan orang tua kepada anak yang paling kelihatan dan yang paling gampang adalah ibunya yang mengandungnya, yang melahirkannya, dan itu tidak bisa diukur nilainya. Nah, lalu Rasulullah SAW menunjukkan ukuran nilainya itu adalah apabila menjumpai orang tua jadi budak lalu dia merdekakan. Nah, berarti anak itu telah membalas kebaikan orang tua seimbang dengan kebaikan orang tua kepada anak. Lah itu kalau tadi contoh itu ibu, bagaimana kalau bapak? Sesungguhnya bapak juga jasanya besar kepada anak, gitu. Nah, dan utamanya ketika anak itu masih kecil, maka apa yang dikerjakan oleh orang tua itu keikhlasannya sempurna kepada anak. Ibu mengandung, saya mengandung ini tidak apa-apa supaya itu nanti dia itu tidak kayak gitu, tapi dengan kerelaan, dengan keikhlasan, nanti itu melahirkan, nanti anaknya masih kecil disusui, tidak dalam rangka ingin begini ingin begitu supaya dibalas begini begitu. Nanti anaknya buang air kemudian dicawiin, itu tidak dalam rangka untuk mendapatkan upah, tapi memang itu dikerjakan dengan ketulusan hatinya. Itu, nah itu tidak bisa dibalas oleh anak yang seimbang. Karena itu berbakti kepada kedua orang tua itu adalah termasuk pahala yang sangat besar, gitu. Nah, ukurannya itu seperti memerdekakan budak, ya, atau ya ukuran seperti memerdekakan budak. Kalau orang tua kepada anak, maka yang seimbang adalah jika anak itu memerdekakan orang tuanya. Kalau seandainya orang tua itu
tidak dari budak tapi budak lain dia merdekakan, belum setingkat. Kenapa? Karena yang kamu merdekakan itu orang lain gitu. Nah, kembali ya, rajulun ba'a hurran fa'akala thamana, orang yang menjual orang merdeka lalu dia makan hasil jualannya. Wa rajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'tihi ajrahu, dan orang yang mempekerjakan orang, kerjaannya sudah dikerjakan tapi upahnya tidak diberikan. Dan itu juga termasuk, tiga-tiganya ini adalah masalah ghadir ya, yaitu mengingkari perjanjian gitu, meskipun tidak langsung. Dan yang pertama, yang paling tinggi, yaitu tidak mengakui kerasulan Muhammad SAW. Kemudian bawahnya itu adalah menjual kemerdekaan orang sehingga orang itu jadi budak. Dan yang ketiga itu, sesungguhnya orang yang memperkerjakan orang itu sama dengan mengikat janji bahwa kamu kerjakan, kamu punya hak, nanti akan saya berikan. Lah setelah dikerjakan terus haknya tidak diberikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man khala ayatan min ta'atin laqiyallahu yaumal qiyamati wala hujjatalah. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang melepas tangannya dari ketaatan pemimpin, melepas tangannya dari ketaatan pemimpin, itu istilah maksudnya tidak mengakui lagi sebagai pemimpin. Pemimpin itu punya hak untuk ditaati oleh bawahannya atau oleh rakyatnya, yang penting di hadapan Allah bukan maksiat. Terus dia melepas ketaatannya kepada pemimpin. Jadi Rasulullah SAW bersabda, as-sam'u wa ta'atu 'alal mar'il muslimi fima ahabba au kariha ma lam yu'mar bi maksiatin. Rakyat itu wajib mendengar, wajib taat pada pemimpin, baik yang ia sukai maupun yang ia tidak sukai, baik aturannya itu ia sukai maupun ia benci. Rakyat itu wajib taat kepada pemimpin dalam segala urusannya, malam yu'mar bimaksiatin, yang penting bukan maksiat, yang penting aturannya itu bukan maksiat. Fa in umira bimaksiatin fala sam'a wala ta'a, apabila aturannya itu maksiat, maka orang Islam tidak punya kewajiban mendengar, tidak punya kewajiban taat, bahkan dia wajib menghindar gitu. Apabila dia bisa menasihati, maka itu adalah jihad yang paling besar. Karena Rasulullah SAW bersabda bahwa jihad yang paling besar itu adalah kalimatu haqqin inda sultanin jair. Apa maksudnya? Datang kepada penguasa itu yang sedang dalam keadaan zalim, dinasihati bahwa itu adalah durhaka kepada Allah, karena itu hentikan. Nah itu, dan ada aturannya, tidak boleh menasihati pemimpin itu di muka umum. Nah itu intinya, bahwa pemimpin itu wajib ditaati. Terus di sini, man khala ayat dan min ta'atin, siapa yang menyatakan tidak taat lagi kepada pemimpin, laqiyallahu yaumal qiyamah wala hujjah lahu, dia akan bertemu Allah pada hari kiamat. Maksudnya akan dikembalikan oleh Allah dan semuanya akan menghadap kepada Allah, dan dia waktu menghadap kepada Allah wala hujjata lahu, sama sekali tidak punya alasan. Nah, dia dinyatakan durhaka yang sangat besar dan tidak punya alasan. Wa man mata wa laisa fi unukihi bai'atun mata mitatan jahiliyah, dan barang siapa yang meninggal dan tidak mengakui pemimpinnya ada tapi tidak diakui, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh
Imam Muslim, dan ini adalah ancaman yang sangat besar gitu. Ancaman yang sangat besar. Seandainya ini membatalkan iman, maka pasti akan digolongkan menjadi orang yang di neraka selama-lamanya. Tapi karena berdasarkan dengan dalil lain, meskipun jahiliyah, tapi tidak semua kejahiliaan itu membatalkan iman.